Nah, berapa banyak dari lu setelah mendengar cerita gue, kemudian lu tertarik untuk main AdWords, tertarik untuk mencari produk Vitavi, tertarik untuk mengetahui apa itu digital point, oke? Tertarik untuk mengetahui cara mendapatkan password bokep. Lu lihat, tujuan utama gue, ketika gue cerita, gue nggak harus meyakinkan lo bahwa coba lo bermain dengan AdWords, coba lo bermain dengan begini begini begini. Cukup dengan gue menceritakan ke lu akan terpengaruh. Oke, ini adalah bahaya dari sebuah cerita. Cerita itu akan membuat pikiran bawah sadar kita teroyak-oyak gitu, sehingga ini udah nggak ada filter lagi nih. Pala kita udah nggak ada filter lagi, kita bisa langsung percaya, brut begitu. Dan itu cerita saya tadi adalah cerita real buat lo yang mungkin saat ini terlibat hutang gitu, dengar cerita gue, paling lo mikir masih bisa gak ya, Vitavi itu apa sih, Roturitis itu apa, Edward itu gimana. Karena apa, saya menceritakan sesuatu mulai dari kepedihan saya, kesusahan saya. Berapa banyak dari kalian yang ngebayangin saya lagi browsing, lagi jaga warnet ketika tadi saya cerita? Berapa banyak yang ngebayangin saya jalan dengan pala seperti ini? Oke, itulah fungsinya story. Ketika kita menceritakan sesuatu kepada orang dengan begitu detail, langsung nih filter-filter mereka untuk ngeblok, nggak percaya dan segala macam kebuka semua. Blong, remnya blong, udah dol di sini. Karena apa? Story itu sangat berbahaya. Tapi untuk membuat satu story begitu powerful harus ada tekniknya. Oke? Kita akan pelajari tentang teknik untuk bercerita atau storytelling. Nanti saya akan ngoceh, setiap 5 menit akan saya berhentiin, lalu saya akan ngoceh lagi, setiap 5 menit saya akan berhentiin lagi. Saya akan ngasih tahu teknik-teknik untuk membuat storytelling. Jadi kalian kalau pengen bikin storytelling, silakan nonton video-video selanjutnya ini tentang storytelling, karena saya kan nggak akan bahas banyak, karena kalau ngebahas ini bisa 30 video sendiri tentang tentang story, oke? Saya akan ngebahas pertama, story itu bisa dimulai dengan gue ini siapa dan dulunya siapa. Oke? Hai, saya Lutfi dan ini adalah segelas orange juice, dan segelas orange juice ini akan membantu Anda. Oke? Di cerita Lutfi, saya menceritakan bahwa Lutfi ini adalah seorang yang mediocre, orang biasa aja gitu, yang menyukai seorang cewek. Oke, terus karena menyukai seorang cewek, terus kemudian dia mengikuti, oke, itu gue siapa dan seperti apa gue saat ini dulu gitu, oke. Terus kemudian mereka mempunyai cita-cita, begitu mereka mempunyai cita-cita, mereka berusaha untuk mendapatkan cita-citanya tersebut. Tapi di sini ketemu misery itu adalah kegagalan atau kepedihan, oke. Akhirnya saya mengikuti sebuah tutorial dari Facebook tentang bagaimana cara mendapatkan cewek. Saya ikuti semuanya, tapi ternyata ketika saya praktekkan, akhirnya saya berani praktekkan, dan ternyata begitu dipraktekkan, apa yang terjadi? Saya akhirnya disiram orange juice. Dari situ, apa yang terjadi? Ketika mereka berusaha mencapai, mereka akan mengalami satu kegagalan. Oke, salah satu teknik untuk membuat orang berempati, membuat orang langsung percaya sama kita adalah kita itu orang yang berada di bawah mereka, lalu kemudian bisa berada di atas mereka karena sesuatu. Oke? Story yang bagus adalah story tentang reluctant hero, pahlawan yang tidak disengaja. Gue orang biasa, terus kemudian gue punya cita-cita, terus kemudian gue jatuh. Begitu gue jatuh, gue berusaha bangkit. Begitu berusaha bangkit, ada yang nginjek gue. Begitu gue berusaha ada yang nginjek gue ketimpa tangga. Plong. Tapi kemudian gue bangkit lagi sampai ketemu satu teknik yang namanya aqua botol. Oke, dan dengan menggunakan teknik aqua botol ini akhirnya gue bisa bangkit. Gue bisa berdiri lagi, dan akhirnya gue bisa berjalan, dan akhirnya gue bisa berlari, dan gue bisa meraih cita-cita gue. Oke, jadi storytelling kurang lebih seperti itu. Detailnya let's go ke video selanjutnya.